Ani duduk di meja makan, menatap piring kosong di depannya. Ia sudah menunggu selama hampir 1 jam, tetapi suaminya, Dedi, belum juga pulang. Di luar, suara hujan semakin deras, menciptakan ketukan lembut di jendela. Mungkin saja Dedi terjebak macet, pikirnya. Mereka sudah menikah hampir 5 tahun, dan biasanya Dedi selalu pulang tepat waktu. Namun, malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Ani, kau sedang apa? Suara lembut ibunya, Ratna, memecah kesunyian. Ani menoleh, dan melihat ibunya sedang berdiri di ambang pintu ruang tamu. Ratna selalu memiliki cara untuk membuat Ani merasa tenang, bahkan dalam saat-saat yang penuh kecemasan. Menunggu Dedi pulang. Ma, jawab Ani sambil tersenyum tipis. Dia belum kembali dari kantor. Ah, itu wajar. Lihatlah hujan di luar sana. Mungkin dia sedang terjebak di jalan. Ratna berkata sambil melangkah mendekat. Kau tahu, terkadang kita terlalu khawatir tanpa alasan. Ani mengangguk, meskipun perasaan cemas itu tetap menggelayuti hatinya. Ia tahu, sebenarnya, hubungan mereka baik-baik saja. Dedi adalah pria yang penuh perhatian. Selalu ada ketika ia membutuhkan. Mereka memiliki rutinitas yang nyaman, dan Ani merasa hidup mereka sudah sempurna. Namun, malam ini, ada sesuatu yang membuatnya merasa gelisah, meskipun ia tak bisa mengungkapkan apa yang membuat hatinya terasa sesak. Ma, bisa bantu Ani masak sebentar? Dedi pasti sudah lapar. Ani berkata, mencoba mengalihkan pikirannya dari kecemasan yang terus menggoda. Ratna tersenyum dan mengangguk. Tentu, Ani. Kau istirahat saja dulu. Biarkan ibu yang menyiapkan makan malam. Setelah beberapa detik, Ani kembali ke kamar tidurnya, duduk di depan meja rias sambil melihat cermin. Wajahnya terlihat lelah, meskipun ia berusaha tersenyum. Ini bukan pertama kalinya ia merasa cemas tentang suaminya, tetapi perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Sesekali, ia mencoba menghubungi Dedi, tetapi selalu dialihkan ke voicemail. Sementara itu, Ratna mulai sibuk di dapur, mengaduk-aduk panci dan menyiapkan makanan dengan cekatan. Ani tidak tahu apa yang terjadi malam itu, tetapi ia akan segera mengetahui kenyataan yang menghancurkan hidupnya selamanya. Ketika akhirnya Dedi pulang beberapa jam kemudian, Ani melihat suaminya tampak lebih lelah dari biasanya. Ia berjalan dengan langkah pelan, seolah ingin menghindari tatapan Ani. Ada sesuatu yang aneh dalam sikapnya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Namun, Ani mencoba untuk tetap tenang. Dedi, kau sudah pulang? Kenapa lama sekali? Tanya Ani dengan suara lembut, mencoba menyembunyikan kecurigaan yang mulai muncul di benaknya. Dedi tersenyum, tetapi senyum itu terasa dipaksakan. Maaf, sayang. Aku terjebak macet tadi. Lalu sempat berhenti di kafe sebentar untuk menenangkan diri. Ani mengangguk, meskipun rasa curiganya semakin menguat. Ia tahu bahwa Dedi tidak pernah berhenti di kafe setelah bekerja. Mereka tidak pernah punya waktu untuk hal-hal seperti itu. Mau makan? Tanya Ani sambil berdiri dan berjalan ke dapur. Dedi hanya mengangguk, tetapi tidak banyak bicara. Ia duduk di meja makan dan tampak sangat letih. Ratna yang sebelumnya sibuk di dapur mendekat dan menawarkan makanan. Makanlah, Dedi. Ibu buatkan makanan favoritmu, ujar Ratna sambil meletakkan sepiring nasi di depan Dedi. Ani duduk di samping suaminya, mencoba untuk berbicara, tetapi Dedi hanya menjawab sepatah dua patah kata. Ada jarak yang tidak terlihat antara mereka, dan Ani merasa sangat terasing. Sesekali, ia melihat ibunya yang duduk di seberang meja, memperhatikan dengan cermat setiap gerakan Dedi. Malam itu, setelah makan, Ani merasa lebih gelisah dari sebelumnya. Dedi segera beranjak ke kamar tidur mereka, dan Ani mengikuti dengan langkah hati-hati. Di dalam kamar, Dedi sudah terbaring di tempat tidur, tampak seperti ingin tidur lebih cepat. Dedi, ada yang salah? Kau terlihat begitu lelah. Ani berkata dengan nada khawatir. Dedi hanya mengangguk, matanya tertutup rapat, seolah ingin menghindari percakapan lebih lanjut. Aku hanya butuh tidur. Ani, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab Dedi dengan suara pelan, seperti ingin mengakhiri pembicaraan. Namun, Ani merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan itu semakin kuat, seolah ada sesuatu yang ia tidak tahu, sesuatu yang ingin disembunyikan. Malam itu, ia memutuskan untuk tidur terpisah.
Ia tidak tahu apa yang ia harapkan. Tetapi hatinya mengatakan bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Pagi harinya, Ani pergi ke tempat kerjanya seperti biasa. Ia merasa lelah, namun mencoba untuk tetap tersenyum. Pekerjaan sebagai seorang desainer grafis memang menyita banyak waktu, tetapi ia selalu merasa nyaman di kantor. Namun, perasaan gelisah itu tidak hilang begitu saja. Hari itu terasa berbeda, dan Ani tahu bahwa ada yang sedang terjadi, sesuatu yang ia tidak tahu dan tak ingin ia ketahui. Sepanjang hari, ia merasa tidak bisa berkonsentrasi. Sesekali, ia melihat ponselnya, berharap Dedi akan mengirim pesan atau menelepon, tetapi tidak ada kabar. Hanya pesan-pesan singkat dari ibu yang menanyakan bagaimana pekerjaannya. Ani merasa cemas, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Ia tidak bisa membiarkan kecurigaan itu merusak harinya. Namun, sore itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Ani pulang ke rumah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pintu rumah mereka terbuka sedikit, dan suara bisikan terdengar dari dalam. Dengan langkah hati-hati, Ani mendekat dan melihat ke dalam rumah. Matanya terbelalak saat melihat Dedi, suaminya, duduk di sofa bersama ibunya, Ratna. Mereka tertawa bersama. Namun ada sesuatu yang aneh di antara mereka. Sesuatu yang membuat hati Ani hancur. Ani berdiri di depan pintu, bingung, tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa seperti melihat dunia yang selama ini ia kenal runtuh di hadapannya. Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Apa yang tersembunyi di balik hubungan yang selama ini ia anggap sempurna? Setelah kejadian yang mengerikan itu, Ani berusaha kembali menjalani rutinitasnya, meskipun perasaan cemas dan gelisah terus menggerogoti dirinya. Ia mencoba mengabaikan apa yang telah ia lihat di rumah, tetapi bayangan itu terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat ibunya atau Dedi, perasaan tak enak itu datang lagi, seperti sesuatu yang terpendam jauh di dalam hati mereka, yang tak ingin ia ungkapkan. Pekerjaan di kantor menjadi pelarian baginya. Namun, di balik semua itu, Ani tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi antara ibunya dan suaminya? Mengapa mereka begitu dekat, begitu mesra? Seolah-olah ada ikatan yang lebih dari sekadar hubungan ibu dan menantu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya sepanjang hari. Hari demi hari berlalu, namun ketegangan dalam rumah semakin terasa. Dedi semakin sering pulang larut malam, terkadang lebih dari 3 hari berturut-turut, dan selalu ada alasan yang terdengar klise, rapat, pekerjaan yang menumpuk, atau teman-teman kantor yang mengajak makan malam. Ani mulai merasa terasing. Ia tidak tahu apa yang harus ia percayai lagi. Suaminya, yang dulu ia anggap sebagai pelindung dan teman hidup, kini terasa seperti orang asing. Sementara itu, ibunya, Ratna, seakan-akan tidak melihat perubahan apapun. Ia masih menyapa Ani dengan senyum hangat setiap pagi, masih membuatkan makan malam ketika Ani pulang kerja, dan masih berbicara tentang hal-hal ringan yang tidak berhubungan dengan kekhawatiran Ani. Ratna selalu tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, suatu sore, Ani merasa seperti ada sesuatu yang terbuka sedikit, sesuatu yang ia tak bisa lagi abaikan. Ketika pulang kerja, ia mendapati ponsel ibunya tergeletak di meja makan. Biasanya, Ratna sangat berhati-hati dengan ponselnya, tetapi kali ini, ponsel itu tidak terkunci. Tanpa berpikir panjang, Ani mengambil ponsel itu dan membuka pesan yang ada di dalamnya. Tangan Ani gemetar saat membaca pesan-pesan yang mengalir antara Ratna dan Dedi. Setiap kata, setiap kalimat terasa semakin mengerikan. Aku tidak bisa menahan diri lagi, Dedi. Begitu bunyi salah satu pesan dari ibunya. Dedi menjawab, aku tahu, kita sudah terlalu lama menunggu. Kita tidak bisa terus menyembunyikan ini. Pesan-pesan itu begitu jelas, begitu tanpa ampun, dan Ani merasa seolah-olah bumi menghilang dari bawah kakinya. Semua perasaan yang telah ia pendam selama ini meledak dalam sekejap. Ia merasa dibohongi, dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya paling ia percayai. Dedi, suaminya, yang seharusnya menjadi bagian dari hidupnya, kini menjadi musuh dalam selimut. Dan ibunya, ibu yang telah ia anggap sebagai tempat berlindung, ternyata adalah sumber dari segala penderitaan itu. Dengan perasaan campur aduk, Ani meletakkan ponsel itu dan berjalan ke kamar tidur. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan semua informasi ini.
Perasaan marah, kecewa, dan bingung memenuhi setiap sudut hatinya. Bagaimana mungkin ini semua terjadi? Apa yang salah dengan dirinya sehingga orang-orang terdekatnya bisa begitu tega? Beberapa hari kemudian, Ani memutuskan untuk berbicara dengan Dedi. Malam itu, setelah makan malam, Ani mengajak Dedi untuk berbicara. Mereka duduk di ruang tamu, di tempat yang biasa mereka habiskan bersama. Ani menatap Dedi dengan tatapan yang penuh pertanyaan, tetapi Dedi menghindari pandangannya. Dedi, suara Ani terdengar pelan namun penuh dengan kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu dan ibu melakukan ini? Dedi menundukkan kepala, tidak bisa menjawab. Sebuah keheningan panjang mengisi ruangan itu, membuat hati Ani semakin berat. Akhirnya, Dedi mengangkat wajahnya dan menatap Ani dengan mata penuh penyesalan. Ani, aku tidak tahu harus mulai dari mana, ujar Dedi dengan suara yang terdengar lelah. Ini bukan sesuatu yang bisa kita sembunyikan lagi. Aku telah jatuh cinta pada ibu kamu, sejak lama. Ani merasa tubuhnya kaku, seolah seluruh energi dalam dirinya terkuras habis. Apa? Apa yang kamu katakan? Kamu jatuh cinta pada ibu kandungku? Dedi mengangguk perlahan. Aku tidak pernah berniat untuk menyakiti kamu, Ani. Tetapi, perasaan ini sudah terlalu kuat untuk aku tahan. Kami berdua, kami merasa ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan. Air mata Ani mulai mengalir. Namun ia berusaha keras untuk menahannya. Jadi selama ini, saat kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku, itu semua bohong? Semua janji-janji kita selama ini tidak berarti apa-apa bagi kamu. Dedi menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Tetapi tidak ada penyesalan yang cukup untuk membenarkan apa yang telah terjadi. Aku minta maaf. Ani, aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Ani terdiam, merasa hancur. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa sakitnya hati ini. Ia merasa seperti seseorang yang telah dibuang begitu saja. Seperti barang yang tak lagi dibutuhkan. Ia beranjak pergi, meninggalkan Dedi yang duduk termenung di ruang tamu. Saat Ani berjalan ke kamar tidur, ia mendapati ibunya sedang duduk di atas tempat tidur, seperti menunggu kedatangannya. Ratna tidak terlihat terkejut. Tidak ada rasa bersalah yang terpancar dari wajahnya. Sebaliknya, Ibu Ani hanya memandangnya dengan tenang. Ani, aku tahu kamu sudah tahu, Ratna berkata. Suaranya begitu tenang, seperti tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Aku dan Dedi sudah lama bersama. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu ubah. Apa yang kamu katakan? Ani hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ibu, ini aku yang kamu hianati. Aku adalah anakmu, dan kamu. Ratna mengangkat tangan, menghentikan Ani berbicara. Aku tidak ingin kamu marah, Ani. Tapi ini keputusan yang sudah kami buat. Kami mencintai satu sama lain. Ani merasa seolah dunia itu runtuh di sekelilingnya. Ia ingin berteriak, ingin marah. Tetapi kata-kata itu terasa tidak cukup untuk menggambarkan rasa sakit yang ada di dalam hatinya. Apa yang bisa ia lakukan sekarang? Haruskah ia pergi? Atau terus tinggal dalam kebohongan yang membunuhnya perlahan? Dengan langkah berat, Ani keluar dari kamar, membiarkan ibunya duduk di sana tanpa penyesalan. Dunia yang dulu ia kenal, dunia yang penuh dengan kasih sayang, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan pengkhianatan dan kebohongan. Ani merasa terjebak, dan tidak tahu lagi kemana harus melangkah. Ani duduk di meja makan, menatap kosong piring makanannya. Hatinya terasa hampa, kosong. Seperti ada yang hilang dalam dirinya yang tak bisa ia kembalikan lagi. Dedi dan ibunya, dua orang yang ia percayai lebih dari siapapun, telah merusak segala yang ia anggap benar. Perasaan sakit itu tak bisa lagi ia sembunyikan. Seolah dunia di sekelilingnya semakin mengikis keberadaannya. Ia merasa hidupnya telah terpecah menjadi dua bagian yang tidak dapat dipersatukan kembali. Pikirannya berputar, mencoba mencari jawaban. Namun semakin banyak ia mencari, semakin tidak ia mengerti. Di luar jendela, hujan masih mengguyur deras, menciptakan suasana suram yang semakin memperburuk suasana hatinya. Suara ketukan pintu tiba-tiba mengganggu lamunan Ani, dan dengan berat hati, ia berdiri dan membuka pintu itu. Di depan pintu berdiri Dedi, wajahnya terlihat cemas dan penuh penyesalan.
Ani, kita perlu bicara. Suara Dedi terdengar pelan, namun jelas. Ani memandang suaminya dengan mata yang kosong. Tidak ada rasa cinta lagi di sana. Apa yang bisa kita bicarakan lagi, Dedi? Kata Ani dengan suara datar, hampir tak ada emosi yang tersisa. Apa yang masih bisa kamu katakan setelah semuanya terbuka? Dedi terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ani, aku tahu aku sudah menghancurkan hidup kita. Aku sudah membuat kesalahan besar, tapi aku ingin memperbaikinya. Apa yang ingin kamu perbaiki, Dedi? Ani tertawa pahit. Apakah kamu ingin memperbaiki kenyataan bahwa kamu telah menghancurkan segalanya? Bahwa kamu lebih memilih ibu kandungku daripada aku? Apa yang bisa lebih buruk dari itu? Dedi tampak terkejut. Tapi ia tetap mencoba berbicara dengan hati yang penuh penyesalan. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti kamu, Ani. Semua yang terjadi antara aku dan ibumu, itu bukan hal yang mudah. Aku tahu aku telah melukai hati kamu, dan aku sangat menyesal. Ani menggelengkan kepalanya. Menyesal? Itu semua yang kamu katakan? Apakah kamu tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindungi aku? Kamu dan ibu, dua orang yang selalu aku percayai, telah merusak hidupku. Tidak ada yang bisa memperbaiki itu. Dedi. Dedi terlihat semakin frustasi. Ani, tolong dengarkan aku. Aku minta maaf. Sungguh. Aku tahu aku telah melampaui batas, tapi perasaan ini sudah terlalu lama ada. Ini bukanlah sesuatu yang bisa aku hindari. Jadi, kamu jatuh cinta pada ibu kandungku? Dan sekarang kamu ingin aku memaafkan semuanya? Ani tertawa pahit, mengusap wajahnya dengan tangan yang gemetar. Aku tidak tahu lagi siapa kamu, Dedi. Aku tidak tahu siapa yang telah aku nikahi. Keheningan panjang menyelimuti ruangan itu. Dedi tampaknya ingin mengatakan sesuatu lagi, namun tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Ani merasakan dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Semua kenangan manis tentang mereka, semua impian yang ia bangun bersama Dedi, kini hancur dalam sekejap. Ani berbalik, berjalan menjauh, dan duduk di ujung tempat tidur mereka. Ani. Dedi mencoba lagi, tetapi Ani memotongnya. Tolong, Dedi. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku tidak ingin mendengar alasanmu, karena tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan semuanya. Suara Ani semakin tegang. Kamu dan ibu telah menghancurkan hidupku. Aku merasa terperangkap di dalam kebohongan ini, dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Dedi terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa sangat malu, tetapi di sisi lain, ia merasa sulit untuk melepaskan ibunya. Perasaan yang telah ia pendam begitu lama. Aku tahu aku salah. Ani, aku tahu, tetapi aku merasa ini adalah perasaan yang tidak bisa dihindari. Apa kamu benar-benar peduli pada aku, Dedi? Ani bertanya dengan suara bergetar. Atau apakah kamu hanya peduli pada perasaanmu sendiri? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang harus aku percayai lagi? Dedi tidak bisa menjawab. Dan Ani merasa dirinya semakin tenggelam dalam kebingungannya. Ia merasa terhimpit oleh kenyataan yang begitu sulit diterima. Suaminya, orang yang dulu ia anggap sebagai pelindung dan sahabat hidupnya, kini berubah menjadi seseorang yang asing, bahkan lebih asing daripada ibunya. Beberapa hari kemudian, Ani memutuskan untuk pergi dari rumah, untuk mencari ketenangan, untuk menghindari perasaan yang menghancurkan dirinya. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi tinggal di tempat yang sama, di antara dua orang yang telah mengkhianatinya. Ia berpikir untuk sementara tinggal di apartemen temannya, seorang teman lama yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Saat mengemasi barang-barangnya, Ani merasa seolah-olah ia sedang memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Setiap pakaian yang ia masukkan ke dalam tas, setiap benda kecil yang ia bawa pergi, terasa seperti menghapus jejak-jejak masa lalunya. Namun, saat ia menghadap kaca, ia menyadari bahwa meskipun ia bisa pergi, ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi. Malam itu, setelah berpamitan dengan ibunya yang sama sekali tidak terlihat menyesal, Ani menatap rumah yang telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun. Ia merasa bahwa tempat ini bukan lagi miliknya. Ia merasa seperti orang asing yang terjebak dalam kehidupannya sendiri. Ratna, ibunya, mendekatinya sebelum Ani pergi. Ani,
Kamu harus menerima kenyataan ini. Ini bukan kesalahan ibu. Ini adalah keputusan yang sudah kami buat. Kamu harus melanjutkan hidupmu. Ani menatap ibunya dengan mata penuh amarah dan kebingungannya. Ibu, kamu benar-benar tidak merasa apa-apa? Kamu hancurkan aku. Kamu hancurkan semuanya. Apakah itu semua tidak berarti apa-apa bagi ibu? Ratna hanya terdiam. Ia tidak bisa memberi jawaban yang memadai untuk Ani. Karena sebenarnya ia merasa tidak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Aku tidak ingin kamu pergi, Ani. Tapi jika ini yang terbaik untukmu, maka pergilah. Ani tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ia pergi tanpa kata-kata lebih lanjut, membawa luka yang begitu dalam di dalam hatinya. Dunia yang selama ini ia kenal kini berubah menjadi tempat yang asing. Dedi dan ibunya, dua orang yang pernah menjadi dunianya, sekarang menjadi bagian dari masa lalu yang tak bisa ia ubah. Dengan langkah berat, Ani melangkah pergi, tidak tahu apa yang menantinya di depan. Ia hanya tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ani berdiri di depan jendela apartemen temannya, menatap kota yang ramai di luar. Pemandangan itu sama sekali tidak membuat hatinya tenang. Semua yang ia lalui dalam beberapa hari terakhir terasa begitu berat, begitu sulit diterima. Ia merasa seolah-olah telah kehilangan segalanya. Suami, ibu, dan kehidupan yang dulu ia banggakan. Tapi di tengah-tengah kegelapan itu, ada secercah cahaya yang mulai menyinari hatinya. Selama bertahun-tahun, Ani telah hidup dengan keyakinan bahwa kebahagiaan itu datang dari orang lain, dari hubungan yang kita bangun dengan mereka. Ia selalu percaya bahwa cinta, kepercayaan, dan keluarga adalah pondasi utama dalam hidup. Namun, kini, setelah dikhianati oleh orang yang paling ia percayai, Ani menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang bergantung pada orang lain, melainkan tentang mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Saat itu, air mata mulai mengalir di wajahnya, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa lega yang perlahan tumbuh. Ia telah belajar sesuatu yang sangat berharga dalam perjalanan hidupnya. Kadang, untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya, kita harus melewati kegelapan yang sangat dalam. Kita harus berani untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi membawa kebaikan dalam hidup kita. Dan itu adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Melepaskan orang-orang yang kita cintai, meskipun mereka telah menyakiti kita. Ani mengusap air matanya, lalu menatap cermin. Di sana, ia melihat bukan hanya wanita yang terluka, tetapi juga wanita yang kuat. Wanita yang kini tahu bahwa ia pantas mendapatkan lebih dari sekadar kebohongan dan pengkhianatan. Ia pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang datang dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi menyerah pada cinta yang salah atau hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Ani menyadari bahwa hidup memang tidak selalu adil, tetapi kita memiliki kekuatan untuk bangkit dan membangun kembali hidup kita dari puing-puing yang ada. Dengan satu langkah pasti, Ani melangkah keluar dari ruangan itu. Dunia yang luas menantinya, penuh dengan kemungkinan baru. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ani merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Kehidupan mengajarkan kita bahwa terkadang kita harus mengalami kegelapan untuk bisa melihat terang. Dan meskipun hati kita pernah patah, kita selalu bisa menemukan cara untuk memperbaikinya. Dengan cinta, dengan keberanian, dan yang terpenting, dengan mengingat bahwa kita adalah pencipta kebahagiaan kita sendiri. Akhirnya, Ani tersenyum kecil, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas.